Bapak saya pernah bilang gini, kau sekarang murtad, kau nggak bisa bawa aku ke surga. Dia bilang, surga apa yang harus aku cari di kanti? Baliklah, no. Balik lagi ke agama Islam, agama yang benar. Di situ saya tidak pernah goyah. Di situ saya tetap memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya sempat menyesal. Kenapa di umur 21 saya baru mengenal Engkau, Tuhan. Jadi selama ini saya beribadah. Saya mengharapkan Tuhan yang mana? Kenapa waktu dulu saya tidak mendapatkan ketenangan? Makanya Tuhan sekarang memberikan saya ketenangan walaupun saya kehilangan seluruh keluarga saya. Dan sekarang saya masih sendiri. Saya tidak ada keluarga, saya tidak ada pendamping. Saya mau fokus dalam melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, sangat bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita ada sampai saat ini, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabar kalian semua, sobat channel Teva Kreatif? Harapan saya kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan ini seperti cuplikan video yang kami tayangkan tadi, bahwa hari ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang muslimah yang telah putuskan untuk murtad menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Kini ia telah menjadi pengikut Kristus dan ayahnya sangat membencinya hingga menutup usianya. Ya, semuanya mungkin pada penasaran dengan kesaksian selengkapnya. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini sampai selesai. Perkenalkan sebelumnya, saya Fristiati Januarti. Saya sering dipanggil Kanti oleh teman-teman, oleh saudara dan orang tua. Saya terlahir dari seorang Muslim, bapak dan ibu saya juga Muslim, dan kami bersuku Bugis. Nah, umur saya sekarang 22 tahun. Saya pertama kali bersaksi ini sangat diberkati sama Tuhan. Terasa banget Roh Kudusnya di dalam hidup saya ini. Dari awal saya mendapat kesempatan ini, saya benar-benar mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Saya mau menjelaskan kenapa saya harus bersaksi. Karena sesuai di firman Tuhan yang saya baca, di 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, puji Tuhan, saya bersaksi dan saya percaya akan Tuhan yang saat ini hadir dalam hidup saya. Dulu saya terlahir dari keluarga yang broken home atau berpisah. Ibu dan bapak saya berpisah sejak tahun 2013. Mereka berpisah. Bentar ada telepon. Mereka berpisah 2013. Di umur saya 5 tahun, 2005, saya ingat sekali kakak saya membangunkan saya, "Kanti, coba dengar, papa sama mama lagi bertengkar." Saya mendengar, padahal saya saat itu tidak tidur. Saya mendengar, kenapa sih orang tua saya itu setiap malam bertengkar terus. Saya mikir, kenapa Tuhan? Kenapa ya Allah? Pada saat itu saya masih percaya akan Islam. Kenapa ya Allah? Saya pengen hidup seperti teman-teman yang lain, teman-teman yang orang tuanya akur. Sebenarnya saya pengen seperti itu. Saya tidak mengharapkan apapun dari orang tua saya. Saya merasa cukup, tapi hanya satu yang saya ingin. Saya ingin orang tua saya itu hidupnya akur, memikirkan masa depan anak, itu yang saya inginkan. Tetapi pada saat itu saya mendengar suara lemari. Saya tahu di situ kemungkinan besar papa saya main tangan, atau di situ
ada kekerasan yang tidak bisa saya lihat karena saya beda kamar. Seiring berjalannya waktu, 2013, besoknya saya mau ujian nasional, nenek saya datang menjemput saya. Jemput, saya bingung kenapa nenek saya jemput saya. Saya tanya, "Nek, kenapa ke sini? Ayo rumah nenek," katanya kan, "tidur di sana." Papa gimana sama mama? Nanti mama ikut. Tapi yang papa gini nenek nggak menjelaskan kepada saya. Terus sampai di rumah nenek, ya saya ikut. Saya bawa buku karena saya besoknya mau ujian. Saya bawa buku. Lalu di situ saya lihat, kok hanya ada mama, nenek mana? Saya tanya sama kakak saya, kok papa nggak ikut ya? Kakak saya bilang, nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Dia bilang kan, udah saya tanya sama mama, papa kemana, Ma? Papa di rumah, jaga rumah, kata mama. Padahal mama pada saat itu emang nggak mau menceritakan kalau memang mereka sering bertengkar. Cuman di situ namanya juga feeling anak, pasti mereka tahu, apalagi saya waktu itu sudah umur 5 tahun, saya tahu ciri-ciri orang marah, ciri-ciri orang bertengkar gimana, saya tahu. Lalu seiring berjalannya waktu, saya mendengar mama bilang, Kati, sekolah yang benar-benar ya nak, sekolah yang rajin. Sekarang mama sama papa udah bisa, katanya kan. Di situ saya sedih benar. Kenapa harus bisa, Ma? Bilang kan. Langsung mama bilang, ya mungkin tidak jodoh lagi, mama bilang. Langsung di situ ke saya tahu mereka tuh saling sayang. Mereka saling sayang. Saya pernah mendengar satu pembicaraan dari om dengan nenek saya. Rasa tenang hati ini, kata nenek. Santi sama Alek udah berpisah. Ternyata yang misahkan mereka tuh nenek. Nenek yang memisahkan mama sama papa. Di situ nenek tanpa mikir panjang. Anak-anaknya butuh kasih sayang dari sosok seorang laki-laki. Sedangkan saya tiga-tiganya bersaudara itu perempuan. Nggak ada laki-laki. Saya coba ikhlas, saya coba sabar. Ya Allah, kalau memang mama sama bapak Kanti berpisah, kuatkan Kanti ya Allah. Berikan Kanti kekuatan, biar Kanti bisa membuat mama bahagia. Jadi suatu ketika malam mama itu tidur sama Kanti. Kami tidur bertiga. Mama tidur sama Kanti. Mama bilang, mama ini tiga, katanya. Mama menjadi bapak, mama menjadi mama, dan mama menjadi pembantu. Kok mama menjadi pembantu? Kata-kata, iyalah ngurus kalian sebelum pulang sekolah, sudah pulang sekolah, sampai kalian belum pergi sekolah, mama urus kan, katanya kan. Iya sih, bilang. Mama jadi bapak karena mama yang mencari uang buat ganti sekolah. Kalau mama nggak cari uang, nanti nggak sekolah, nak. Katanya kan. Jadi SMP, saya benar-benar belajar karena permintaan orang tua saya nggak banyak. Mama mau Kanti masuk sekolah favorit ya, di tempat daerah saya, sekolah favorit. Iya, ya mak. Kanti janji, Kanti bakalan belajar benar-benar. Kanti belajar sungguh-sungguh. Belajar dan akhirnya semua itu terjawab. Saya masuk SMA favorit, kebanggaan orang tua saya. Tapi semasa saya sekolah, saya SMP tidak merasakan tekanan apapun dari keluarga. Karena mungkin saya masih berpikir makan masih dikasih sama orang tua, belum ada rasa tekanan-tekanan apapun, tuntutan apapun dari mama. SMA baru merasakan tuntutan itu. Karena SMA saya umur 16 tahun, saya sudah SMA 2016 saya lulus SMP. Nah, di umur saya 16 tahun itu mulai terjadi kayak tekanan-tekanan yang tidak mesti saya dapatkan. Karena posisi ini yang harus menerima ini bukan saya. Saya punya kakak, saya masih punya kakak satu, di mana tuntutan itu tuh bisa dikasih ke kakak saya. Tapi ya udah, mama di sini ngasih kepercayaannya ke Kanti, ke saya. Mama kasih kepercayaan ke saya, berarti di sini saya harus mewujudkan masa depan saya yang mama saya mau. SMA saya berjalannya waktu,
Saya SMA, saya belajar. Di situ saya banyak sekali dapat tekanan, terutama dari nenek. Nenek suka membanding-bandingkan antara cucu. Saya nggak bisa dibanding-bandingkan kayak gitu, karena saya udah dari kelas 6 SD sama beliau. Kenapa beliau harus banding-bandingkan? Karena pada saat itu, mama 4 saudara, yang hancur rumah tangganya hanya mama. Yang lainnya bagus, kerjaan tetap, tidak ada yang menjadi beban orang tuanya, beban nenek. Sedangkan kami bertiga menjadi beban nenek. Untuk makanan aja, mereka itu saling sembunyikan. Saya biasa pulang sekolah mau makan, nggak ada makanan. Saya biasa lihat nenek ada masak Indomie. Saya tahu, saya cari Indomie di lemari-lemari dapur, nggak ada. Ternyata itu disembunyikannya. Disembunyikannya, tapi nggak apa-apa. Saya mikir, oh mungkin nenek memang sifatnya seperti itu. Udah saya maklumi. Setelah itu dapat tekanan lagi dari mama. Mama bilang kayak gini, Kanti, mama pengen sekali Kanti itu jadi polisi, nak. Jadi polisi. Banggakan, banggakan mama. Banggakan mama, banggakan nenek. Mama harap Kanti itu bisa kayak gitu ya. Saya bilang, dengan postur badan saya yang nggak seberapa ini, tinggi saya pun nggak cukup. Tapi saya yakin, ya mak, saya coba meninggikan mama. Ya, nanti bakalan kejar cita-cita Kanti. Kanti pengen jadi poluan, Kanti kejar. Untuk dari akademik saya bagus, cuman dari prestasi olahraga saya kurang. Untuk akademik bagus, pada saat itu udah ikut tes apa segala macam, tapi dinyatakan tidak lolos. Udah di situ mama tuh udah berbangga hati. Dia, oh anakku Kanti ikut tes poluan, dia bilang. Gitu juga waktu sekolah, oh anak aku Kanti masuk SMA terfavorit. Kalau dia cuci baju saya tuh senang, dia bilang senang mama Kanti masuk SMA favorit. Dan begitu juga dia memuji saya ketika saya tuh udah mau ikut tes tapi itu belum dinyatakan lulus. Tapi saya di situ tidak berbesar hati atau menyombongkan diri. Saya tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu saya tidak berhenti untuk berdoa, ya Allah. Saya sering berdoa, ya Allah, kasihlah mama Kanti, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, Tuhan. Sebagaimana dia mengampuni Kanti, sebagaimana dia menyayangi Kanti, ya Allah. Saya bilang kayak gitu. Saya sering berdoa seperti itu. Selesai saya SMA, nenek saya suruh saya kuliah. Nanti kuliah ya, katanya. Nggak tahu tuntutan di keluarga itu pendidikan yang pertama. Untuk mencari jodoh pun harus yang berpangkat. Ya rendah-rendah, PNS biasa lah, rendahnya PNS biasa. Nenek sering bilang, kenapa nenek ini kalau marah sama kalian tuh harus cari suami, harus cari pasangan hidup tuh harus yang PNS. Biar kalian itu nanti tuanya bisa dapat makan gaji pensiunan, nggak terlantar. Ini kayak nenek contohnya sama kakek, dia bilang kayak gitu. Ya saya tahu. Cuman nasib setiap orang bukan di tangan keluarga. Nasib setiap orang bukan di tangan siapa-siapa, hanya di tangan Tuhan. Saya sering berkata seperti ini sama nenek. Nek, roda tuh berputar. Saat ini kita di atas, kita bisa di bawah. Saya bilang, saat ini kita di atas bisa di bawah. Belum tentu kita yang di atas bisa menerima yang di bawah ini. Tapi kalau orang yang bawah naik ke atas tentu udah bisa menerimanya. Saya bilang kayak gitu sama nenek. Tetapi di situ nenek tetap di argumennya sendiri. Di argumennya sendiri banyak sekali tuntutan, tekanan-tekanan dari keluarga yang aku harus seperti ini anak perempuan harus seperti ini. Padahal ini udah besar Tuhan. Aku tahu kok mana yang baik, mana yang enggak. Jadi saya pernah melakukan satu kesalahan dalam keluarga yang membuat itu semua tuh sampai suatu keluarga tuh nggak percaya sama saya, nggak percaya sama sekali. Saya dituduh macam-macam. Di situ saya mengakui kesalahan saya, mengakui sekali kesalahan itu, menyesal seumur hidup saya telah melakukannya. Tapi di situ saya sudah meminta maaf sama seluruh keluarga saya. Tapi keluarga saya ini orangnya
1000 kebaikan yang kita lakukan, satu kejahatan yang kita lakukan juga. Bukan 1000 kebaikan itu yang diingat, tapi satu kejahatan itu yang dia ingat. Itu prinsip keluarga saya. Tapi dengan demikian, saya nggak pernah mau membenci mereka terlalu gimana. Tapi kalau melihat muka mereka tuh, soalnya lihat muka dia nih, tuh bah, kayak mau di apa ya, kayak kalau bisa kremes saya kremes gitu, kayaknya tuh sombong banget dengan harta yang kamu miliki saat ini. Terus kakak saya sering berkata seperti ini, kamu tuh kalau cari pacar tuh yang berpendidikan kayak aku, katanya, karena suami kakak polisi. Nah kebetulan waktu itu pacar saya cuman seorang teknisi AC yang ya dibilang pendidikannya juga enggak seberapa kayak kakak saya S1, kayak keluarga-keluarga yang lain. Cuman saya enggak pernah memikirkan pendidikan. Maut, rezeki, jodoh itu di tangannya Tuhan. Kita di sini sebagai umatnya hanya bisa menjalankan yang benar. Tapi nenek sering bilang, kau sama ini mau buat keluarga malu kah, katanya. Keluarga kita dari keluarga yang terpandang, katanya bilang. Keluarga kita keluarga yang bagus, katanya. Kau mau sama laki-laki kayak gini, sering dicaci dimaki. Tapi saya nggak pernah, saya pasti bilang gini, Nek, roda tuh berputar. Saya pasti bilang gitu, roda berputar. Ah, kau tuh, katanya. Bilang roda berputar, ya terus dia bilang. Ya udah, di situ saya malas mau bahas omongan ini. Lulus saya sekolah, saya kerja, saya nggak mau kuliah. Saya kerja, di situ saya bekerja, waktu itu gaji saya masih kecil banget, 1 jutaan, tapi saya tunjuk gini ke nenek, dengan gaji saya sekian, saya bisa ngambil motor. Dengan gaji saya sekian, saya bisa ngambil HP sendiri. Tidak seperti yang lain, dibelikan sama nenek, motor dibelikan, apa semuanya difasilitasi. Tidak terhadap saya. Tidak dengan saya sendiri, beli sendiri semuanya. Tetapi itu nggak membuat saya menjadi sombong. Saya ajarkan ke adik saya, nanti tamat sekolah tuh kamu jangan kuliah, kerja aja. Kuliah tuh kan bisa kapanpun, saya bilang kayak gitu kan. Oke, katanya bilang. Gampang lah itu, katanya bilang kan. Udah, saya mikir adik saya kan masih kecil, cuman kalau misalnya dinasihatin terus pasti bisa, saya mikir kayak gitu. Lalu saya lihat lagi rapot-rapot ikan mau lamaran kerja. Saya di situ melihat SD kelas 1 sampai kelas 6 ada tanda tangan papa. Lalu SMP sampai SMA tanda tangan mama semua. Saya langsung flashback lagi ke belakang. Kenapa ya? Saya pengen sekali Tuhan, papanya ada di sini. Papa ada di samping ganti. Papa nggak pernah membeda-bedakan anak. Dia kalau misalnya mau kasih satu barang ke anak, pasti dia bilang anak yang berprestasi. Setiap tahun, kalau saya sekolah, dia selalu kirimin barang. Belikan sepatu, belikan apapun yang saya mau. Tapi tidak dengan adik dan kakak saya. Adik saya waktu itu, dia emang nggak terlalu berprestasi, tapi saya bisa katakan dia itu cukup pintar. Pintar, dia bisa menyesuaikan dirinya kepada keluarga, dia bisa menerima kenyataan, beda dengan saya. Saya banyak menuntut keadaan terhadap Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa harus berpisah seperti ini orang tua saya? Itu yang buat saya terpukul. Kalau kerja kelompok di rumah teman, melihat papanya, Kak, kerja kelompok, Kak. Iya, Pak, kerja kelompok. Papa mau kemana? Nah, di situ saya memposisikan diri saya. Coba saya seperti ini ya. Pasti hidup saya senang. Ada sosok seorang laki-laki bisa menasihati saya. Makanya kalau saat belajar, guru laki-laki saya menjelaskan, saya benar-benar dengar sekali. Saya menganggap, oh, ini papa. Karena saya sudah cukup lama nggak ketemu papa pada saat itu. Pada saat saya sudah mulai bekerja, papa datang, keadaannya sehat, itu sehat, masih bercanda, ketawa. Papa tuh orangnya suka.
bercanda. Bercanda karena dia sifatnya sama dengan saya, dia suka bercanda, dia nggak mau sama orang tuh, dia royal. Walaupun uangnya ada sekian, kalau dia katanya mau sedekah, dia sedekah. Kalau katanya mau belanja untuk orang ini, harus belanja. Dia nggak mikirkan keadaannya. Dia royal terhadap orang. Dia nggak pernah perhitungan soal uang. Sama siapapun itu dia nggak perhitungan, apalagi sama keluarga. Makanya itu yang buat saya bingung kenapa mereka tuh bisa berpisah. Berpisah apakah cuman karena gara-gara papa itu kenal sama dunia malam, kenal sama narkoba, kenal sama perempuan-perempuan malam, berjudi, sampai sekaligus harta papa tuh habis, apa cuman karena itu? Saya mikir, tapi ya udah, ini urusan orang tua lah yang bisa mengatasi urusan mereka. Setelah itu papa datang kan, papa datang dalam keadaan sehat. Waktu itu menjelang lebaran juga, menjelang lebaran tiba-tiba dia papa mau balik ke Jawa katanya, mau pulang kampung dia. Oh iya kata kakak, bilang pergilah, mau ketemu nenek kan di sana, apa udah lama nggak ke sana juga kan, kata bilang iya kata. Nggak tahu kenapa besoknya itu, ingat saya di hari Rabu, teman saya nelpon, banyak nelpon di HP saya, mama sama kakak. Sekali buka, papa kena stroke. Oh Tuhan, di situ badan saya pun terasa lemah. Orang tua ini baru datang dalam keadaan sehat. Sekian lama saya tidak berjumpa. Engkau ambil separuh badannya, mati sebelah kanan. Itu terpukul sekali. Terpukul sekali. Belum dapat kasih sayang apa-apa. Tiba-tiba kayak gini. Pengen berkomunikasi, pengen bercerita. Pengen berbagi pengalaman waktu sekolah bersama papa. Dulu kasih kayak gini, pengen kayak gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain pada saat itu. Lalu kami bertiga saudara menjemput papa di kampung. Di sini saya bilang sama kakak, ya udah Long, jemput papa, jemput aja. Di sinilah waktunya aku berbakti. Walaupun dengan gaji sekian, aku yakin sekali ini cukup buat papa. Karena kan masih tinggal sama orang tua. Lalu pada saat itu kami jemput papa tuh cuman kayak gini, mulutnya berot, dia nggak bisa ngomong. Saya tanya, papa sakit kah? Yang mananya sakit? Dia cuma bilang, oh, oh, katanya. Mana suara itu Tuhan? Mana terpukul, rasanya terpukul. Terpukul melihat papa kayak gitu. Terus di situ mama masih sayang sama papa, masih sayang sekali sama papa. Saya tanya sama mama masih sayang gak sama papa? Masih lah kan? Dia bilang, kalau suatu saat papa sama bang balikan, mama mau nggak? Mama bilang mau, mama. Tapi yang nggak merestui itu nenek sama om yang nggak setuju. Mama itu orangnya penakut. Mama takut menentang keluarga. Mama itu nurut anaknya. Mama nggak pernah melawan sama orang tuanya, nurut terus. Terus di sini saya pas jemput papa di mobil tuh saya melihat, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah orang tua ini ya Allah. Kasih penyakitnya ke Kanti, ya. Hanya Kanti yang bisa menyelesaikan sakit itu, jangan beliau. Di masa tuanya sekarang saya tahu dia nggak punya istri lagi. Karena mereka berdua nggak menikah. Tidak menikah lagi sama orang lain setelah bercerai. Jadi di situ papa tinggal di kosannya punya mama. Mama punya kos-kosan. Papa dikasih satu kamar sama mama. Yang jaga papa di situ ada adiknya. Jadi kami bertiga saudara ini sering bergantian. Biasa kami ngaji sama-sama tante. Kalau pas maghrib pasti ngaji terus, tadarusan terus sering tuh berzikir sama-sama papa. Papa berzikir cuma gini-gini aja karena dia nggak bisa ngomong begini terus ya. Tapi itu udah buat saya tenang melihat
Oh, sekarang dia kembali kecil. Orang tua saya kembali kecil. Dia bukan lagi seorang kepala rumah tangga yang segar. Dia sekarang kembali kecil. Tapi saya tetap perhatian, gimana dia perhatian sama saya, begitu juga saya perhatian sama dia. Karena walaupun saat itu untuk segi uang saya nggak mampu. Jadi yang saya kasih papa uang tuh mama masih kasih uang, kakak waktu itu masih kerja, dia kasih uang. Cuma saya bisa kasih uang palingan 1 bulanan tuh ya 100.000 atau 200 ribuan, pun udah paling besar. Lalu dari pulang ke rumah, saya habis ke tempat papa, pulang ke rumah, saya bertengkar hebat pada saat itu sama om saya. Om bilang, kemarin kamu kah yang teriak di depan rumah? Dia bilang, enggak. Saya bilang, kapan? Kemarin malam. Saya pikir tadi malam saya masuk siang, pulangnya kan malam. Enggak om, kemarin Kanti jadwal Kanti kerja masuk siang. Oh bohong, dia bilang. Itu pasti kau, dia bilang. Saya marah. Ini nggak bisa ngontrol emosi. Siapa yang teriak? Saya bilang. Saya nggak ada teriak. Dia bilang, kau ya kalau dikasih tahu melawan. Udah, saya redakan emosi. Saya langsung naik ke atas, saya langsung nangis. Karena di saat itu saya benar-benar capek. Capek, saya cukup beban untuk orang tua aja. Ini nih, bapak saya sakit tuh udah membuat saya tuh terasa hancur. Jangan lagi kau hancurkan lagi batin ini. Itu saya nggak dapat ketenangan di rumah, nggak dapat sama sekali ketenangan. Judul aja rumah orang kaya, rumah besar, tapi hidup saya ini seperti anak kos. Sabun masing-masing, makan masing-masing, tidur, datang, plek, tidur langsung. Besok pagi bangun, aktivitas masing-masing lagi. Saya nggak dapat di situ kasih sayang yang lebih dari keluarga, nggak dapat. Karena mereka tetap mikirkan materi, materi, materi. Untuk sholat, mereka semua nggak pernah lupa. Selalu mama ingatkan, nanti sholat ya, jangan lupa. Ya, mak. Saya nggak perlu kan telepon mama. Mak, nanti mau sholat, nggak perlu. Karena ibadah tuh nggak harus diumbar-umbar, kalau menurut saya. Lalu, pernah suatu ketika, itu benar-benar beban dalam hidup saya, itu berat sekali. Saya menangis. Ya Allah, ya Tuhanku. Pengen hidup tenang. Tenang, setenang-tenangnya Tuhan. Pengen rasa bunuh diri pada saat itu. Nggak mampu dengan keadaan keluarga. Yang acuh tak acuh. Saya minta uang sama orang tua saya 10.000 pun nggak dikasihnya. Mama nggak mau kasih ganti 10.000. Minjam boleh katanya. Di situ sakit benar. Aku ini siapa? Aku anak siapa sebenarnya? Kenapa aku minta uang 10.000 pun nggak dikasih? Gitu. Padahal situ aku mau beli makan, aku lapar. Mama bilang, duit gajimu kemana? Pada saat itu kan udah ambil motor. Bayar uang motor aja nggak cukup, minus. Ya udah, nggak mau berdebat panjang sama mama, karena mama pun keras orangnya. Lalu di situ nanti tertidur sambil menangis. Setelah itu sholat, sholat sebelum tidur, sholat biar tenang, mendapatkan ketenangan nih, sholat. Tapi nggak dapat sama sekali. Ya udah mungkin karena capek kan, capek. Saya tidur dengan berlinang air mata tidur. Ketika dalam mimpi itu datang seorang laki-laki, saya nggak tahu itu siapa, nggak nampak. Dia nepuk di pundak sebelah kanan. Saya nepuk. Kalau saya menceritakan saya merinding. Saya nepuk. Kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku, di situ dia bilang. Jadi mimpi itu tuh nggak kelihatan orangnya, tapi kedengaran. Ini suara laki-laki. Saya langsung terbangun, tiba-tiba udah pagi. Kok bentar ya tidurnya? Kayaknya baru aja ngeletakin kepala ke bantal, langsung bangun. Saya mikir gitu kan. Ya udah, saya bangun pergi kerja. Saat di jalan itu, saya masih mikir, apa maksud dari mimpi itu ya? Kok aneh? Padahal saya ini orangnya kalau udah mimpi, biasa gitu kan. Tapi ini mimpinya nih, kok beda mimpinya. Kok menurut saya tuh
mencari tahu mimpi ini nih apa. Saya tanya sama teman saya. Pada saat sampai tempat kerja, saya punya 2 teman. Saat itu saya bertanya, yang muslim sama non muslim. Yang muslim, Kak, saya bilang, tadi malam aku mimpi ada orang menepuk pundakku. Nah, dia berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Ah, katanya, itu cuma bunga tidur, dia bilang. Mungkin kau kecapean, katanya. Mungkin kau kecapean, makanya kau kayak gini. Ah, oke. Mungkin saya mikir, mungkin kayak gitu lah ya. Saya tanya sama teman saya non-muslim. Tadi aku mimpi ini loh. Kau tahu enggak sih artinya apa? Dia bilang gitu kan. Terus dia tuh kayak kayak tercengang. Hah? Gitu. Coba kau ke gereja, dia bilang. Eh, kok teman saya nyuruh ke gereja? Padahal saya tahu anak ini pun nggak pernah kayak pamer tentang agamanya, tentang Tuhannya ke orang-orang, gitu kan. Jadi di situ saya, dia nyuruh saya ke gereja wajar sih karena dia kan non Muslim, saya mikir kayak gitu. Tapi sampai lagi di tempat kerja tuh, di tempat kerja saya, tempat duduk saya mikir lagi, kok hati ini tertarik ya buat ke gereja ya. Saya mikir gitu, ih, auzubillah min zalik. Saya langsung ngucap 2 kalimat syahadat pada saat itu. Ih, nggak mau aku daging ini dijadikan halal sama orang-orang, nggak mau ini. Tapi nih makin ke sini kok kayak ada tarik terus. Tiba-tiba saya coba pulang kerja tuh mikir, buka lagu rohani. Saya buka, pada saat itu lagu rohani yang saya dengarkan judulnya itu tentang Engkaulah perisaiku. Nah, saya buka lagu itu yang dia bilang, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Di situ, tenangkan jiwaku. Di situ saya langsung, lagu ini benar-benar menenangkan jiwa. Oh, enak lagu ini ya, lirikannya sampai ke refnya. Saya ulang-ulang terus. Tenangnya luar biasa. Di situ saya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya mengucapkan itu. Tenangnya ya Allah, saya bilang kayak gitu. Tapi pengen lagi, kenapa saya enggak cari lagu kayak yang waktu itu masih terpopuler Nisa Sabian, lagu Nisa Sabian atau apa. Tapi ini lebih suka lagu rohani. Saya berulang-ulang kali dengar lagu itu. Jadi saya ajak teman saya yang non muslim ini, kawan kan aku ke gereja yuk. Dia bilang, itu kan saya ingat hari Sabtu saya ngomong, ih katanya, kok tiba-tiba ngajak ke gereja, dia bilang kan, aku kena marah mama kau, dia bilang kan, iya aku nggak takut lah sama mama aku, ayolah kawan kan aku ke gereja, dia bilang, kayaknya pengen sekali nih, kok udah melihat gereja tuh pulang kerja tuh, salib tuh kayak megah sekali, kayak ada tumpukan cahaya di dalam situ yang terang gitu. Ih, enak ya lihat salib ini, kayak satu kebanggaan lihat salib ini. Padahal saya mikir dulu saya kalau ketemu sama teman yang non muslim pun fanatik, nggak mau berteman ya sebatas sapa menyapa, salam toleransi aja. Cuman kalau untuk sampai tulek gitu mau tahu tentang agamanya tuh, oh nggak mau sama sekali. Cuman pada saat itu, ya Allah, bagusnya ini salib, saya mikir gitu kan. Oh, ke gereja ini aja lah, saya mikir. Ajak nih teman saya, kok biasa ke gereja mana? Ke gereja dekat rumahmu lah, katanya. Ayolah, kata dia bilang. Yakin, kata dia kan. Yakin kau ini mau, kata dia kan. Iya, yakin, ayolah. Besoknya, saya telepon dia, jemput ya di rumah. Saya bilang gitu. Alasan saya sama mak saya emang mau main, emang mau nyantai, mau main di rumah teman, saya bilang. Ya udah, itu pakai jilbab. Jilbab kan, cantik sudah pakai jilbab nih. Sampai di eh, samping gereja itu kan emang ada apa bangunan yang ada toiletnya. Jadi saya masuk ke situ, numpang toiletnya kan, ganti baju.
Saya udah bilang sama teman saya, bawain saya baju yang emang khusus untuk ke gereja. Jadi saya masuk ke gereja itu harus pakai seragam gitu kan. Kayak masuk musola kan harus pakai mukena. Jadi dipinjamkannya lah, nih pakailah kata dia kan. Ih, yakin Kak Foni? Nah, dia yang mau teman ini dia juga nggak yakin. Ih, yakin. Kuat Dani, iman aku nih, saya bilang. Ayolah. Ya udah masuk sampai ke gereja tuh semuanya tuh ada yang lagi berdoa duduk, ada yang masih nyanyi-nyanyi kan lagu backsoundnya gereja tuh kan masih lagu-lagu rohani. Masuk, waduh dingin, udara di sana tuh dingin sekali. Padahal baru sampai parkiran tuh. Baru sampai parkiran, saya melihat dari jauh kan kaca-kaca orang tuh, ini orang berdiri semua. Saya masuk ke lihat kiri kanan gini. Orang lagi udah mulai. Jadi teman saya langsung ngajak berdiri. Doa-doa kata dia. Doalah saya. Ya Allah, makasih ya Allah, saat ini Kanti merasa tenang ya Allah. Makasih inilah yang Kanti mau ya Allah. Semoga kedamaian ini selalu ada dalam hidup Kanti ya Allah. Kanti berharap besar kepadamu ya Allah. Amin. Masih ngomong ya Allah pada saat di rumah Yesus. Di situ saya nggak mikirin saya harus manggil Tuhan Yesus atau apa. Tapi saya ngikutin nih. Jadi ada layar karena kami paling belakang, datangnya juga telat kan. Di situ ada lagu rohani. Secara tidak langsung mulut ini berkomat-kamit sesuai lirikan lagu rohani. Nah, di situ nangis. Nangis saya. Saya nangis, saya merasakan ini yang aku mau Tuhan. Ketenangan ini yang aku mau, kedamaian ini yang aku mau. Saya merasa di situ benar-benar tenang sekali. Inilah yang aku cari selama hidupku, Tuhan. Merasa tenang. Padahal di situ tidak ada yang meracuni saya tentang agama Kristen atau apa. Tidak ada. Saya mencari sendiri. Dari hati nurani saya sendiri berkata harus ke gereja. Ya udah, di situ saya merasa tenang, tenang. Saya ngikutin. Selesai ibadah, saya dipertemukan sama salah satu anak Tuhan. Salah satu anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan itu menemukan saya sama ibu gembala. Saya bilang, Bu, saya ini pertama kali masuk ke gereja. Saya bilang, saya ingin pindah agama, Bu. Kamu sebelumnya agama apa? Dia bilang, saya dulunya Islam, Bu. Langsung di situ ibu itu menopang tangannya di kepala saya. Dia berdoa di situ, merasa kok suara-suara doa itu tuh bisa langsung menyentuh ke batin, langsung ke batin, ke lubuk hati saya yang paling dalam. Menyentuh, rasanya tuh lebih dari kata tenang, lebih dari kata tenang, lebih dari kata senang. Itu tuh udah nggak bisa saya kata-katakan lagi. Jadi itu kayak menikmati senyum-senyum. Terus saya ingat doa ibu itu, tutup bungkus Tuhan anakmu ini dengan darahmu, darah Yesus. Katanya. Saya langsung mikir, kok darah Yesus? Kata saya, emang Tuhan berdarah? Saya mikir gitu kan. Oh, saya bilang, ya udah, saya nggak peduli nih. Tetap saya besok ngikutin alur pulang dari gereja. Kenapa secepat itu Tuhan mengambil saya dari orang tua saya? Secepat itu, nggak pakai hitungan hari, nggak pakai hitungan jam, pakai hitungan menit. Tuhan mengambil. Keluar dari gereja, set, ada mobil orang tua saya, mobil tante. Dalam isi mobil itu ada nenek, mama, kakak, adik, paman, seluruhnya ada di dalam mobil itu. Karena mereka mau pergi. Langsung di situ mama nelpon. Bagus kau ya, katanya kan. Buka jilbab, katanya. Itu yang aku mau, katanya kan. Bagus kau, anak kafir, katanya bang. Itu kafirnya tuh panjang sekali dia ngomong kafirnya. Lah, gemetaran nih. Ya Allah, ini pasti aku mati kena bunuh nih, sampai rumah nih, gitu kan. Untung udah bawa baju nih, karena mau kerja kan, jadi pulang kerja tuh nggak pulang dari gereja nggak langsung pulang ke rumah, makan dulu baru kerja. Pas tempat makan saya lihat baca mama. Di situ mama mungkin segala jenis binatang sudah mama sebutkan pada saat itu yang membuat hati ini sakit tapi nggak terasa sakit gitu kan. Oh, orang tua ini mati. Oke, saya mikir gitu kan. Saya langsung geser-geser lagi.
Lah, kok tiba-tiba kayak takut gitu kan. Ah, udahlah. Yang penting tadi aku tuh tenang. Kayak udah nggak ada beban apa-apa lagi dari orang tua tuh. Nggak, yang dia marah-marah udah nggak terasa ada beban apa-apa lagi. Setelah itu kerja, ya kerja seperti hari-hari biasa sampai teman saya bilang gini, kata dia, bersinar aja mukamu tuh, kata dia bilang. Lagi bahagia kah? Dia bilang. Saya bilang, Alhamdulillah, yang saat ini saya cari sudah ada. Nah, ucapan ini menjadi kenyataan dalam hidup saya. Menjadi kenyataan. Pulang dari apa? Pulang dari kerja, saya langsung ke nelpon teman saya. Halo, kamu di mana? Saya bilang kan. Eh, mama kau sama nenekku ada mamaku sama tanteku ada di sini di rumah aku katanya. Berdebar kan, dingin semua nih, dingin. Nah, saya telepon tadi tuh yang anak Tuhan itu. Halo Bu, saya bilang, Bu, mama saya nih ada di rumah teman saya sama tante. Kayaknya dia mau marah-marah lah. Saya bilang gitu kan. Ya udah Kanti, jangan takut, tetap berdoa. Percaya Tuhan pasti melindungi kamu, dia bilang. Nah, di jalan tuh, saya nggak tahu ibu itu ngomong apa lagi, kayak gitu kan. Pikiran saya cuman di motor, ya Allah ya Tuhanku, kalau memang jalan jalan kali ini saya ambil benar, berikanlah saya satu pertanda Tuhan, jangan keluarkan air mata ini. Karena ketika saya melihat mama saya nangis, saya juga ikut nangis. Tapi kalau jalan yang saya ambil ini salah, biarkanlah air mata ini mengalir. Saya bilang kayak gitu. Sampai di rumah teman saya nggak ada nangis sama sekali. Saya lihat mama saya udah menangis, merah mukanya. Saya melihat dia menangis itu seperti dulu dia cerai sama papa. Gimana dia menangis, di situ terulang lagi. Kayaknya sakit hatinya itu lebih dari bercerai sama papa. Saya lihat, nangis dia. Kasihan mama saya nangis, saya bilang gitu kan. Ini yang komat kami nih tante. Ngapa kok pakai kerudung? Dia bilang. "Eh, tadi kerja tante. Kan di tempat kerjamu ada toilet. Bukalah kerudung tuh, udah ndak pantas seorang kau tuh masuk Islam," kata dia bilang. Udah masuk ke gereja udah ndak pantas, dia bilang. Panas nih, panas hati nih, panas rasanya. Tuhan, saya mikir gitu. Tenang, 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 Kanti, tenang. Ini nih setan nih, setan. Saya bilang gitu. Tenang nih, karena saya mikir di rumah orang kan mau marah-marah, malu juga. Langsung, situ tante bilang, tahu kan apa yang harus kau lakukan? Dia bilang, tahu tante, kau keluar dari rumah, kau angkut baju-baju kau semua, kau keluar, kata dia bilang. Oke, saya bilang gitu, saya keluar, saya bilang gitu. Motor tante ambil, katanya kan. Maksud saya nyut, nggak bisa gitu lah tante, saya bilang. Karena di situ ada hasil kerja saya, langsung mama bilang, Kanti, sumpah demi Allah, mulai detik hari ini, kau bukan isi darah daging aku lagi, dia bilang. Kau bukan isi darah daging aku lagi, dia bilang langsung kayak gitu kan. Saya langsung ya sempat gitu. Ih, mama udah nggak anggap aku anak. Takut rasanya nih. Alah, neraka jahanam udah menanti, saya bilang gitu. Enggak. Ini enggak bisa nangis nih, enggak bisa nangis. Udah, saya masih connect dengan perkataan saya tadi. Tadi kan kalau emang ini jalan kebenaran, saya nggak akan nangis. Ya udah, saya keluar dari rumah teman saya tuh. Ya Kanti ambil baju-baju Kanti. Saya bilang gitu. Cuaca hujan gerimis. Mana mau ambil nih? Pada saat di motor, tangan sebelah kanan ini tiba-tiba kayak menggenggam kayak gini. Kayak ada orang yang genggam tangan saya, menarik saya keluar. Tapi setelah keluar dari komplek teman saya, tangan ini lepas. Dan kayak ada tangan juga yang lepas. Saya langsung lihat, kenapa tangan ini kayak ada yang genggam ya? Saya bilang gitu. Langsung menangis. Saya mikir, saya langsung di situ pertama kali saya mengucapkan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kok anggap Tuhan. Saat ini kebenaranmu sudah ada di depan Kanti Tuhan. Ini jalan yang benar, Kanti tidak takut untuk ikutmu Tuhan. Saya bilang kayak gitu.
Seperti firman Tuhan yang saya baca di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Terus saya mikir, oh ini benar. Benar ya Tuhan. Ini perkataan saya ini benar. Terus sampai di situ teman saya nyusul. Tiba-tiba, ya udah, kok belum ada tempat tinggal kan? Aku antar kau ke tempat kawan aku. Kawan aku ada ngekos, dia bilang. Tinggal di kos. Di situ kan 1 hari. Di situ pun pada saat saya udah sampai di kos, saya salaman sama teman saya itu. Kak, makasih ya, saya bilang. Sudah mau nampung, nggak lama kok Kak, 1 hari. Iya, nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa, istirahat aja dulu, pasti capek kan. Karena dilihatnya saya masih pakai baju kerja ini. Ya Kak, capek, saya bilang. Ya udah, saya tidur. Di situ karena besoknya saya off, saya mikir besok saya mau cari kos-kosan buat ngambil barang-barang. Saya tidur, saya nggak ada pulang ke rumah. Lalu di situ sebenarnya saya sedih. Nggak pernah jauh dari mama, nggak pernah jauh dari adik. Tapi tuh rasanya tuh benar-benar, ya Allah sakitnya dada nih. Masa nggak bisa nafas gitu. Tapi kayak ada orang yang ngelus kepala. Tenang. Kayak ada orang bilang tuh tenang. Kamu akan baik-baik saja. Ya udah, di situ saya sambil dengarkan lagu rohani pakai headset. Lagu rohani yang saya dengarkan masih yang sama. Masih yang sama. Saya merasa terberkati lagi. Besok paginya saya pergi. Saya belum gajian pada saat itu. Saya ingat di tanggal 15 bulan 3. Saya belum gajian. Ketemu kos yang harganya 600.000. Tapi fasilitasnya tuh lumayan lah dibanding kos-kos yang lain. Saya langsung bilang sama Bapak kos, Pak, saya cuma ada uang sekian. Boleh nggak saya bayar setengah dulu, Pak? Soalnya saya mau ambil barang-barang saya. Saya cerita sedikit permasalahan saya yang tadi malam itu. Ya udah, Bapak kos bilang, ya nggak apa-apa Kanti, katanya. Kalau gitu masukin aja barang-barang dulu, nanti hitungan tanggal 1 baru kamu bayar full ya, katanya kan. Puji Tuhan, saya bilang, ada aja tuh apa kuasa Tuhan tuh yang bekerja di dalam hidup itu membuat semua rintangan tuh jadi jalan yang lurus aja, nggak ada lubang-lubangnya, nggak ada tanjakan apapun atau lika-liku, nggak ada, lurus, tenang lagi nih. Saya merasa tenang, pulang, saya melihat ada mama saya di situ. Saya pulang ke rumah mau ngambil baju, ada mama. Saya bilang, kenapa kamu pulang? Kata dia. Saya ambil koper nih, masukin baju-baju yang semestinya saya bawa untuk ibadah, untuk saya pakai lepas hijab. Kenapa kau pulang? Dia bilang, mau ngambil baju. Besar benar keinginan kau buat masuk agama kafir itu ya, katanya kan. Itu tuh agama kafir, dia bilang. Kalau kau keluar dari agama Islam, kau nggak bakalan bisa masuk lagi, dia bilang. Ya udah, saya nggak mau tahu nih. Tiba-tiba om saya datang. Di situ om tuh ngasih masukan sampai dia ngasih tawaran kayak gini ke saya. Nih, om kasih tawaran ke Kanti. Ini sesama kita aja yang ngomong ya. Sama orang Islam, orang yang beriman, orang yang dijanjikan masuk surga, orang yang pasti masuk surga di antara agama-agama lain, agama yang paling mulia, dia bilang. Balik lagi ke agama Islam, ucap 2 kalimat syahadat, tinggal sama om dan tante. Di situ om sama tante akan membimbing Kanti buat sholat. Dia bilang. Terus muridnya bilang, buat apa? Saya bilang gitu. Nggak mau om. Biar dikasih uang pun berapa ratus juta pun nggak mau. Kanti tetap mau
agama Kadi yang sekarang. Pada saat itu saya belum baptis. Ya udah, Om di situ langsung bilang, langsung emosi. Ya udah, kau keluar, kata dia. Iya, nanti keluar, masukin barang-barang. Keluar. Di situ uang tinggal 50.000. Itu pun minjam sama teman. 50.000, telepon Grab untuk ambil barang-barang. Untuk ambil barang pakai Grab car, karena posisi itu kan pakai motor. Di situ tuh nangis lihat barang-barang. Keluar semua dari kamar. Pertama kali baju-baju keluar dari kamar. Masukin ke koper dan pindah ke tempat yang lain. Sampai kos tuh, saya lihat kondisi kamar. Cuman ada kipas angin, tilam. Ya, saudara tahulah gimana kos-kosan. Saya kemasnya sambil nangis. Haus. Saya lihat gak ada air minum. Uang habis. Ya Tuhan, gimana mau melanjutin 15 hari ke depan ini sampai tanggal 30? Saya mikir gitu. Udah. Tiba-tiba ada anak Tuhan yang datang kasih air minum. Kanti. Kau ketawa dia. Aku bawakan kau galon, nah. Dia bilang, senang saya. Hah? Puji Tuhan. Aku haus. Kok kau tahu sih aku haus? Kan dia bilang. Aku mana tahu kau haus kan. Tapi nggak ada gelasnya. Botol yang udah saya simpan memang di dalam tas waktu itu kan sering memang beli air minum. Bekas minum semalam. Jadi botolnya tuh saya gunting 2 buat minum pakai itu. Saya minum. Di situ saya masih berdoa. Ya Tuhan, baru kali ini saya ini kayak gini. Temani saya Tuhan. Saya saat ini sendiri. Jauh dari mama. Jauh dari adik. Jauh dari kakak. Sedangkan saya tuh sangat dekat sama sepupu-sepupu saya masih kecil. Udah di situ saya kemasin barang-barang. 2 hari setelah saya udah kemasin barang-barang, udah di kos, saya ikut komsel. Ikut komsel, di mana saya itu bertemu dengan saudara-saudara rohani. Saya dikasih satu hadiah dari ibu rohani saya, yaitu Alkitab. Ibu punya sesuatu buat Kanti, ini Alkitab buatmu. Disinilah jawaban dari doa-doamu. Saya langsung pegang Alkitab. Saya langsung buka kan, banyaknya isinya nih, saya bilang gitu. Senang. Saya bilang, saya kan belum jadi orang Kristen, tapi saya sudah megang Alkitab. Senang rasanya itu. Senang sekali. Puji Tuhan. Saya senang Tuhan. Saya bilang. Di dalam komsel tuh ketemu saudara-saudara si Iman. Ketemu sama Ibu Emma. Ketemu sama saudara-saudara yang lain. Saya senang sekali. Terasa, padahal di sini saya nggak punya uang. Saya disediakan makanan di komsel itu. Saya udah mengucap syukur. Mengucap syukur lagi. Tidak habis-habis saya mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan itu emang ada dalam hidup saya. Saya menyatakan itu. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang saya baca, yaitu di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Memang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya berpegang teguh sama Alkitab. Saya baca Alkitab ini. Senang bukan main saya membaca Alkitab ini. Saya peluk. Mau tidur saya peluk. Senangnya Tuhan. Saat ini aku ada di dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waktu itu doanya nggak terlalu ya seperti orang-orang Kristen yang berdoa. Saya berdoa apa adanya aja. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke kos. Istirahat. Besoknya saya kerja. Nah, di sini benar-benar ada satu kejadian yang aneh. Benar-benar aneh. Pada saat saya mau pergi kerja, saya naik motor, padahal saya berdoa. Berdoa, sebelum saya bekerja, saya tetap berdoa. Di jalan itu, saya lihat tuh tidak ada apa-apa. Tidak ada tali yang membentang. Tidak ada apapun yang menghalang jalan saya. Tiba-tiba saya naik motor, leher ini langsung terkena tali wifi.
menggantung. Saya bergantung di tali wifi itu. Saya lihat motor saya itu jalan langsung jatuh ke kiri sekitaran 1 meter. Abang yang orang yang IndiHome aja yang sedang narik kabel itu bilang, saya tidak ada melihat kakak lewat, dia bilang. Kok tiba-tiba ada yang lewat, dia bilang. Saya juga demikian, tidak melihat ada tali yang membentang. Tiba-tiba saya langsung tertarik tali dan motor saya langsung maju sendiri. Di situ saya udah pegang HP, saya lihat, udah berdarah, habis darahnya. Saya langsung, yang pertama kali saya telepon supervisor saya langsung izin saya. Saya ingat itu pada tanggal 27. Saya langsung bilang, aduh, Mbak, ini saya nggak, Kanti habis kecelakaan, Mbak, saya bilang. Kanti kayaknya mau izin kerja dulu. Langsung supervisor tuh mungkin dia minta foto kan. Dengan saya langsung saya foto. Kena apa Kanti? Katanya kan. Kena tali wifi, Mbak. Ya udah kamu istirahat aja dulu katanya. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Saya langsung telepon kakak angkat saya. Kakak angkat saya. Halo C, saya bilang. C bisa nggak ke kos? Kanti habis kecelakaan di jalan. Jalan mana Ti? Katanya. Ya nggak jauh dari kompleks sih C, masih dalam kompleks. Tolong C. C, saya tuh langsung datang. Saya Sherlock. Oh saya. Langsung dia datang. Dari situ bingung kenapa Kanti ngekos. Karena kan dia belum tahu juga kan cerita yang seterusnya. Nanti lah C ceritanya. Ini ngapa lagi? Oh leher kau katanya. Langsung dikasih-kasihnya lah tuh betadine. Sakit C. Saya nangis. Andai saja mama ada di sini ya ketika saya kayak gini. Di situ saya masih mikir ke mama. Rindu sekali sama mama. Ya udah, situ. Cece bilang, udah aku jangan nangis katanya. Nanti luka aku enggak kering-kering katanya kan. Air mataku nanti jatuh ke sini. Udah, itu ada teman-teman kos juga kan yang ngamperin yang ngasih makanan. Bingung mereka kenapa. Gitu kan. Terus setelah luka itu saya lihat lagi, saya kaca. Kok luka ini aneh ya, saya bilang. Ini kaca kan. Kok luka ini aneh. Harusnya kalau tali itu, maaf saya contoh, harusnya tali itu kan kayak gini. Tapi saluran pernapasan ini nggak kena. Jadi putusnya kayak gini aja. Nah, seperti ada jari yang menahan kayak gini. Seperti ada jari yang menahan kayak gini. Di situ saya bingung. Kalau ini tertekan kan sakit nih. Sakit kan karena saluran pernapasan kita. Tapi kok ini lukanya kayak gini aja. Tapi ini full nih sampai belakang. Full sampai belakang. Saya bingung lagi. Tuhan, apakah ini kuasamu Tuhan? Kayak gitu. Ini pasti kuasa Tuhan. Lalu luka ini makin panas. Malamnya itu makin panas kan? Ya udah saya bawa tidur. Saya mikir besok saya mau kerja. Sepulang dari pergi saya kerja, ada satu teman itu kayaknya anak baru di tempat kerja saya karena pada tanggal 26 tuh saya masih kerja, saya belum ketemu dia. Tanggal 27 kan saya off karena saya kecelakaan. Tanggal 28 saya masuk lagi. Teman-teman ini udah heboh. Kau kenapa? Aku kenapa? Kata Mbak Susan, kau kena tali wifi, dia bilang. Iya, nih katanya dia bilang. Gak lama itu anak baru tuh datang. Kak, saya boleh lihat enggak lukanya? Dia bilang. Saya langsung nunjuk luka saya kan. Saya mikir siapa nih orang. Saya angkat lagi nih rambut saya. Nih kak. Langsung nangis. Bergegar yang menunjuk. Ini luka, bukan sembarang luka katanya. Ini luka atas pekerjaan keluargamu, dia bilang. Di situ dia langsung nangis, kayak habis dicubit gitu kan. Nah teman-teman nih yang lagi keliling nih bingung. Apa nangis anak baru tuh katanya kan. Gak tahu gara-gara nunjuk luka nanti langsung nangis kata mereka. Saya langsung, teman-teman ini merinding semua, saya pun merinding. Tuhan Yesus, katanya ngapa pula nih, saya bilang gitu kan. Apa pula kayak gini. Terus teman-teman bilang, itu anak baru kah? Saya bilang kan, anak baru kemarin masuk katanya kan. Kemarin dia ada nggak tahu Kanti katanya.
Lihat aku, ya dia bilang tuh, di tempat kerja ini, adakah yang memakai baju warna hitam, tapi dia beda dengan baju-baju yang di sini? Ada, kata teman saya. Langsung, tapi yang itu anaknya nggak masuk, soalnya kecelakaan. Bilang, oh katanya bilang. Bukannya dia masuk kah, katanya. Saya melihat dia berdiri di sini menghadap pintu ke depan. Tapi posisi tangan saya seperti ini. Nah, menghadap pintu depan, katanya. Saya langsung, teman saya bilang, nggak ada kak, dia nggak masuk. Barusan tuh info dari supervisor, katanya. Oke, kata dia kan. Kalau gitu, besok dia masuk kan, katanya kan. Masuk kak, masuk mungkin, kata teman saya. Dah. Jadi pas saya masuk tuh tiba-tiba, saya tuh ngomong kayak gitu. Saya di situ masih mikir, saya masih nggak habis pikir dengan tanda yang di sini, karena luka saya nggak nyatu. Terus yang kedua, eh, adanya kakak ini yang bilang itu pekerjaan orang tuamu. Saya mikir, mama nggak mungkin setega ini. Walaupun mama sama nenek tuh sering, ya kehidupan sehari-hari pun, mereka pun kalau sakit pun kami bukan ke dokter, melainkan ke dukun kampung gitu. Udah saya mikir, nggak mungkin setega ini mama nih, darah dagingnya sendiri sakitkannya, saya bilang. Pulang saya kerja, saya heran, kenapa luka ini makin tambah panas, panas gitu, kayak ada korek api yang menyala mengelilingi luka ini. Tapi ini nggak apa-apa, ini nggak panas, ini aja. Saya langsung kipas, Tuhan Yesus, panasnya, saya bilang kan. Terus di situ saya ingat lagi kata anak yang tadi, dua kemungkinan untuk kamu lepas dari pekerjaan orang tuamu. Kalau mereka gagal, mereka yang gila. Kalau mereka berhasil, kamu yang mati. Langsung connect lagi nih. Baca Alkitab. Respon langsung ke Alkitab. Buka Alkitab. Itu saya pertama kali baca di Alkitab Kejadian sampai ayat ke 9 pada saat itu. Saya baru baca, tiba-tiba ini lampunya seperti ini. Hanya lampu di sini aja ada. Ini saya matiin lampu kamar. Rambut saya seperti ini. Saya baca Alkitab. Sambil kepanasan sambil kipas. Padahal anginnya tuh sebelah sini. Saya berhenti, tiba saya baca Alkitab. Dengan sungguh-sungguh saya baca. Tiba-tiba kayak ada senter dari arah sebelah kiri menyenteri Alkitab itu. Terus ada yang berhembus di telinga saya. Seperti berhembus gitu. Kayak hembus lilin. Jadi rambut ini naik kayak gini. Langsung kayak gitu. Saya langsung mikir, saya di kamarnya sendiri. Saya ngadap ke kiri. Itu apa? Setan, bukan dibilang setan aja sih. Roh kejahatan tuh benar-benar besar, nyata, tinggi, besar, hitam. Melewati ventilasi kamar kos. Saya langsung teriak. Saya teriak sampai mucak-mucak rambut, saya teriak. Teman saya datang masuk. Mereka bingung. Melihat Alkitab tuh berdiri. Tegak. Alkitab tuh tegak sekali berdirinya. Kayak ada yang megang Alkitab itu. Karena posisi Alkitab itu saya lempar pada saat itu. Tapi dia berdiri tegak. Kayak ada orang yang megang. Bagian kulit Alkitab ini aja lurus. Seperti ini, lurus. Tidak ada bengkok kayak gini. Apa-apa nggak ada. Terus teman saya ambil. Dalam nama Yesus. Dia ambil kan. Di situ saya langsung, dia doakan saya. Dia doakan saya. Di situ saya udah teriak-teriak kayak, memang melihat roh kejahatan itu baru pertama kali saya lihat. Besar, besar, tinggi, hitam. Ketika dia sudah mendoakan saya sedikit tenang dan saya buka mata. Di pojok kiri kamar, disitulah dia masih ada. Dia berdiri. Badannya besar sekali, badannya itu nyata di depan mata saya, badannya besar. Dia masuk ke kamar. Teman saya masuk aja ke dalam kamar itu merinding. Di tempat posisi saya duduk membaca Alkitab. Merinding aku, ya kan? Kayaknya dia di sini lah. Ada saya belum cerita kejadian itu, saya kenapa? Oh, lihat apa, katanya. Saya nggak mau ngomong, karena saya tahu dia ada di situ. Saya nggak mau ngomong. Mau ke kamar kau, Cak, saya bilang. Saya masuk ke kamar teman saya, kamar sebelah. Di situ saya baru ngomong. Nah, mereka masuk lagi ke kamar. Penasaran nih, yang saya omongin ini benar atau enggak. Masuk, bawa teman,
yang nggak tahu ceritanya di kamar lain, panggil. Nah, teman yang di kamar lain tuh ikut sama, merinding di tempat yang sama. Baru dia nanya, kenapa? Katanya kan, nggak masuk alok kamar aku, katanya. Mau dengar ceritanya. Di situ saya langsung cerita. Besoknya, setelah kejadian itu, saya telepon ibu rohani saya. Itu jam 12 lewat. Cuman karena udah jam 12 lewat, pasti beliau sudah tidur. Besok paginya dia baru telepon saya. Di situ saya masuk. Saya nggak apa, saya masuk middle, pulang jam 7 malam. Terus ibu rohani saya telepon pagi-pagi, ya Bu, tadi malam maaf nanti ganggu ibu. Saya ceritakan kejadian tadi malam. Nanti malam ibu ke tempatmu ya, ibu doakan katanya. Boleh Bu, dengan senang hati saya bilang. Boleh Bu. Di situ saya merasa, oh lepas bakalan selesai semua. Masuk ibu rohani malamnya, sepulang saya kerja, ibu rohani saya datang. Saya sempat ganti baju, pakai baju tidur. Saya nggak bisa mandi karena ini masih berair, masih parah sekali soalnya kejadiannya baru kemarin itu kan tanggal 27. Nah, langsung ibu rohani datang membawa satu kabar gembira. Kanti, besok kamu dibaptis ya katanya. Saya mikir gitu, nggak kecepatan kah Bu? Tidak kecepatan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makin kamu cepat baptis, makin cepat Tuhan menolong kamu, menangkap kamu, nak. Ya udah, saya mau. Padahal pada saya mikir, saya aja belum ngikutin persyaratannya. Persyaratannya apa ya, Bu? Kamu ikut sekolah kelas baptis aja katanya kan. Terus saya mikir ikut kelas baptis saya kapan lagi? Sedangkan saya baptis besok. Saya mikir gitu kan. Ya udah di situ mereka fokus untuk mendoakan kamar. Ibu rohani saya mengurapin kamar tuh dengan air kudus, dengan minyak urapan, langsung diolesnya sambil kita menaikkan lagu pujian untuk Tuhan. Eh, Setelah itu ibu ibu rohani itu memberikan saya kekuatan disampaikannya firman Tuhan kepada saya. Di situ saya menjadi kuat lagi, walaupun saya tidak mendengar fokus karena rasa sakit di leher nih masih sakit gitu, sampai saya nggak mandi gitu kan karena sakit. Besoknya hari Minggu saya izin cuti mendadak, saya mau dibaptis di hari Minggunya, tanggal 30 itu. Lalu di situ kan ikut kelas baptis hari Minggu, bukan hari Minggu, hari Rabu nggak salah saya itu tuh, tanggal 30 Maret 2021 saya ikut kelas baptis di siang hari. Di siang hari saya cuti mendadak. Setelah itu pada saat ikut kelas baptis tuh saya masih mikir, kok cepat benar Tuhan, kok mengambilku, kok menjamahku, sangat singkat waktu ini. Sampai pastor yang menyampaikan kelas baptis itu bilang, langsung tertuju pertanyaannya kepada saya. Biasanya kalau kita baptis itu, kelas baptis 1 bulan setelah itu baru bisa ikut baptis. Kamu sebelumnya agama apa? Katanya bilang kan. Apa memang Kristen? Katanya kan. Tidak, Pak. Saya bilang, saya Islam. Haleluya, katanya. Kayaknya tuh dia menyambut saya dengan gembira. Haleluya, katanya kan. Dia langsung doakan saya. Di situ udah selesai kelas baptis. Kami ke belakang untuk baptis. Itu saya baptis pertama kali. Lagu yang pada saat itu lagunya sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Di situ saya mendengar lagu itu sambil Pak Pendeta mendoakan saya di kolam itu, saya benar-benar, Tuhan, aku akan meninggalkan agamaku yang dulu, Tuhan. Aku akan meninggalkan seluruh dosa-dosaku di masa lampau, Tuhan. Berkati Kanti, Tuhan. Saya berdoa sambil menangis di situ, campur aduk, senang, sedih.
campur aduk semuanya. Sedihnya, saya semakin jauh dari orang tua saya. Tapi senangnya saya semakin dekat dengan jalan kebenaran pada saat itu. Saya senang mendengar lagu rohani, saya senang dibaptis. Dengan bukan lagi rasanya ini surga itu kayaknya nampak di depan mata saya. Dingin, dingin sekali. Rasanya tuh tenang. Selesai diselam tuh saya langsung bangkit lagi. Saya lihat sudah basah semua. Di situ saya disambut ada Ibu Emma juga, ada Ibu rohani saya, ada saudara-saudara rohani saya. Selamat Kanti, mendapatkan jiwa yang baru, hidup yang baru. Semoga hidupmu selalu bisa memberkati seluruh orang-orang yang belum dijamah sama Tuhan. Semoga hidupmu diberkati sama Tuhan Yesus. Semuanya tuh mendoakan saya. Saya senang. Sepertinya saya itu emas bagi mereka. Saya emas bagi mereka. Saya difoto saat itu. Saya senang. Sampai mata saya itu senduh. Di foto itu mata saya senduh karena saya kebanyakan nangis. Kebanyakan nangis. Pada saat sebelum baptis saya kebanyakan nangis memang. Lalu setelah baptis, banyak sekali keajaiban-keajaiban Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup saya. Banyak sekali. Berselang beberapa hari dibaptis, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, bukakanlah pintu hati keluarga Kanti Tuhan, agar mereka bisa menerima Kanti Tuhan, menerima perbedaan kami ini Tuhan. Di situ saya sering berdoa seperti itu karena saya benar-benar merasakan kerinduan akan keluarga saya. Dan satu yang dijamah sama Tuhan, adik saya. Adik saya datang ke kos saya, tiba-tiba dia datang. Saya bingung, dia ngetok pintu. Kanti, katanya. Saya buka pintu. Pipi, bergetar rasanya hati ini Tuhan. Dagu saya aja ini kayak nggak bisa berkata-kata. Aku tahu di sini dari mana? Saya bilang, dari teman. Teman aku ada lihat kau kos di sini. Terus aku ke sini, katanya. Saya suruh dia masuk. Masuklah, saya bilang. Masuk. Di situ dia datang hanya mau menyampaikan satu pesan ke saya. Dia bilang, nenek sama mama ada ke dukun. Dia bilang kayak gitu. Saya mikir, tunggu dulu, masalah ke dukun. Saya bilang, kenapa? Nggak tahu, katanya. Tapi di situ saya masih nginget sama luka saya nih. Saya ambil cermin lagi, saya lihat, adik saya lihat tuh luka saya. Leher kamu kenapa? Saya langsung bilang, tunggu dulu, Pi. Ini leher nih tadi, pas baptis kemarin nih, ini masih berdarah. Saya bilang, kok tiba-tiba kering ya? Saya bilang, saya nggak merasakan rasa panas itu lagi. Saya nggak merasakan rasa panas atau apapun. Tiba-tiba luka ini nih langsung ngelotek. Ngelotek aja, hilang. Nggak ada bekas sama sekali. Nih, saudara-saudara bisa lihat. Ini aja, luka cuman bekas gigitan nyamuk. Masih ada. Cuman gigitan nyamuk yang saya garuk-garuk gini. Sampai luka. Tapi kenapa luka itu yang di leher hilang seketika? Ini saya nggak pakai apa-apa. Tuh. Ini nggak ada bekas sama sekali. Saya langsung mikir, pasti ini keajaiban air baptis. Saya bilang kayak gitu. Saya langsung mengatakan kayak gitu sama adik saya. Adik saya bingung. Sampai begini mukanya. Hah? Air baptis? Yang bilang, emang kau kenapa? Saya ceritakan. Udah selesai saya ceritakan, saya kena musibah, saya ketemu sama roh kejahatan, baru dia ngomong, ini yang aku mau sampaikan ke kamu. Dia bilang, mama sama nenek tuh pergi ke Syekh. Di situ dukun yang versi Islam, dia bilang Syekh. Syekh tuh bilang, Bu, kita kalau mau ngambil kanting nggak bisa. Kita bisa ambil dia, tapi dia bakal balik lagi, katanya. Karena kuat sekali yang menjaganya. Dia bilang seperti itu. Terus dia pergi ke Loya. Pergi ke Loya yang kepercayaan orang Cina. Loya itu secara terang-terangan bilang, yang menjaga anak ini seorang laki-laki
bertongkat. Kata dia bilang, itu kuasanya besar sekali. Kita mau ambil dia, nggak bisa. Dia bilang, pasti dia balik lagi, ditarik lagi. Nah, di situ saya merasa ada okultisme yang dilakukan sama keluarga saya, yang dimana kepercayaan terhadap hal-hal sihir, hal-hal yang dibilang ayah saya dukun. Saya baru teringat sama firman Tuhan yang saya pernah dengar di Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak bisa, tidak akan dan tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Di sini udah jelas di firman Tuhan yang saya ambil di Yohanes 10 ayat 8. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Saya tidak binasa. Pada saat kejadian tali wifi kena ke leher saya, tangan Tuhan ikut bekerja di leher saya. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, benar. Yang dikatakan Syekh, yang dikatakan sama Loya itu benar. Ada kuasa yang besar. Kuasa Yesus Kristus Tuhan. Raja atas segala raja. Itulah dia yang berkuasa dalam hidup saya pada saat itu. Luar biasa ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Kuasa Tuhan nyata sekali di dalam hidup saya. Saya sampai, Tuhan, saya emang sudah kehilangan keluarga saya. Tapi Engkau menyambut saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih Tuhan. Saya ngomong ke adik saya, di sini Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus yang bekerja, Pio. Pipi itu Tuhan Yesus. Tuhan yang datang ke dalam hidup aku saat ini, inilah jalan aku. Kenapa orang rumah harus menghakimi aku dan bilang agama itu agama kafir? Padahal di sini udah nyata, Pi. Saya bilang, Tuhan yang jaga aku. Tali itu tuh membentang di sini, tapi ini tidak ada luka sama sekali. Memang ada jari yang menahan. Saya bilang kayak gitu. Adik saya sampai, kok itu bisa terjadi? Dia bilang. Di situ saya benci sekali. Benar-benar benci sama keluarga saya, sama mama terutama dan nenek. Dan saya di situ ada membaca firman Tuhan. Di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu, yang menganiaya saya. Saya selalu doakan. Terus di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oh Tuhan Yesus, saya bilang, saya di sini sudah dibaptis. Ada harga yang harus saya bayar. Kenapa saya tidak bisa mengampuni orang tua saya? Saya tidak mau itu terjadi, Tuhan. Saya tidak mau. Tolong Tuhan, kasih hidup saya. Berikan hati ini selalu mengampuni orang-orang yang ingin menyakiti saya, Tuhan. Saya berkata seperti itu. Karena firman yang di dalam Alkitab ini terjadi di dalam hidup saya. Saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saya memaafkan keluarga saya. Dan firman Tuhan yang lain pun selalu terjadi dalam hidup saya. Berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Padahal saudara tahu, saya masuk kos saya tidak punya uang. Tetapi lihat di depan mata saudara, apakah badan saya kurus? Apakah saya sakit? Apakah saya ada kekurangan? Atau apa? Tidak. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mencukupkan hidup saya. Luar biasa Tuhan mencukupkan hidup saya. Saya tidak pernah merasa lapar. Ada saja anak-anak Tuhan yang memberikan saya makan. Tuhan memberi rizki itu kepada saya. Saya mendapatkan rizki itu dari Tuhan, bukan dari orang lain. Bukan dari
orang tua saya atau bukan dari siapapun. Tuhan sampaikan melalui anak-anaknya. Di situ saya makin percaya dan yakin Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Saya detik hari ini ada karena saya percaya Yesus Kristus itu nyata di dalam hidup saya. Yesus Kristus hidup dalam hidup saya. Saya merelakan keluarga saya rela kehilangan ibu saya rela kehilangan bapak saya rela kehilangan keluarga saya. Demi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sambut saya. Saudara harus, saudara harus terbuka. Saudara harus tahu firman di dalam Tuhan Yesus, firman di dalam kitab itu hidup, itulah Tuhan. Dan itu terjadi di dalam hidup saya, sungguh luar biasa bagi saya. Terus saya ada membaca satu firman Tuhan yang benar-benar melekat sekali di dalam pikiran saya, yaitu Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Saat ini saya sudah selamat. Engkau dan seisi rumahmu, seisi rumah saya akan diselamatkan. Saya percaya itu Tuhan. Karena kenapa? Setelah saya mengalami kejadian-kejadian yang aneh tadi, yang roh kejahatan yang sudah berkuasa di dalam kamar saya, di dalam hidup saya, walaupun tidak lama, saya sering berdoa kepada Tuhan. Bukalah pintu hati keluarga saya. Satu persatu keluarga saya menghubungi saya. Pertama adik, kedua tante saya, yang datang langsung ke tempat kerja, yang menyatakan, yang tante saya ini yang mengusir saya kemarin, yang marah luar biasa sampai memaki saya, orang tua saya memaki saya, dia datang ke tempat kerja, hanya mobil, cuma bilang sama saya gini, oh, aku tinggal di mana sekarang? Saya nggak mau bilang tempat tinggal saya di mana. Gimana keadaannya? Kenapa saya gendut? Dia bilang. Saya bilang, hidup Kanti jauh lebih tenang, Tante. Hidup yang lebih tenang itu makanya buat sekarang badan Kanti seperti ini. Tenang, luar biasa. Nggak lama kemudian saya menangis karena saya lihat mama saya datang juga. Tapi di situ mama saya nggak mau mandang saya. Mandang saya seperti ini langsung buang muka kayak gini. Di situ saya langsung nangis. Nggak sempat saya mau berbicara apa-apa sama tante, saya langsung ke belakang. Saya langsung masuk ke pantry tempat kerja. Saya menangis di situ. Ya Tuhan, aku rindu sama mama. Rindu sekali sama mama. Luar biasa rindunya sampai melihat dia tuh udah lebih dari cukup melihat wajahnya, melihat mukanya, melihat badannya. Dia sehat-sehat tuh udah luar biasa bagi saya. Benar-benar rindu kasih sayang seorang ibu. Apalagi saya keluar dari agama saya belum bersuami, tidak ada yang menanggung hidup saya, hanya Tuhan yang ada, hanya Tuhan yang menemani saya, tidak ada orang lain. Di situ saya benar-benar sedih, dan pada saat tante datang itu di bulan puasa 2021, gak lama malam takbiran, saya kerja masuk malam. Di situ saya tersipu di bawah lemari tempat saya bekerja. Saya menangis dengar suara takbiran. Takbiran itu membuat saya tuh mengalami kerinduan terhadap keluarga. Kanti rindu sama keluarga Kanti. Rindu sekali sama mama. Masih sekarang sudah ngumpul. Rindu sentuhan mama. Rindu pelukan mama. Rindu omelan mama. Rindu sama kakak. Rindu sama nenek. Kerinduan itu tuh benar-benar mencengkam. Nggak ada satu orang pun yang tahu kalau aku ini rindu. Hanya Tuhan. Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku rindu keluargaku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Gimana caranya ini Tuhan? Pulang kerja.
Saya memberanikan diri datang ke rumah, lewat saja, tidak masuk. Saya masuk gang aja. Saya lihat warga sedang ngumpul semuanya. Banyak mobil, banyak motor di sana. Apa kabar Mama ya Tuhan? Apakah Mama baik-baik saja? Apa saat ini saya menangis, Mama juga menangis? Kalau saya dengar lagu takbiran tuh sakit sekali. Karena puncak kebahagiaan umat Islam tuh di situ, hari kejayaannya di situ. Saya pulang, saya langsung baca firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya baca Alkitab. Saya dengar kesaksian orang-orang yang bisa membuat saya kuat. Lalu di situ saya mikir, Tuhan, Engkau menjamah saya. Engkau yang memilih saya. Ketika Engkau memilih saya, Tuhan, tolong jagalah hati ini, Tuhan, dengan kekudusan-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja seluas-luas dan sebebas-bebasnya di hidup saya, Tuhan. Saya sering berkata seperti itu. Cuman setelah Lebaran, ada satu kabar duka yang membuat saya itu benar-benar merasa lebih sakit kehilangan keluarga. Saya kehilangan kakek saya. Saya bilang kakek saya itu Dato. Saya kehilangan Dato saya. Adik saya bilang, Kanti, Dato meninggal. Dato meninggal, Kanti. Dia bilang. Saya langsung, hah? Dato meninggal? Kayaknya itu mimpi. Benar-benar, Pi. Iya, Dato meninggal. Dia bilang. Tapi kok nggak dibolehkan nenek ke sini? Nenek bilang, jangan ada yang ngasih tahu Kanti kalau Dato meninggal. Makin benci saya sama nenek saya. Itu tuh kakek saya meninggal. Kenapa saya nggak boleh ketemu? Saya ingat sekali. Waktu masih saya di rumah. Kakek saya pernah kelaparan satu hari. Nenek saya pergi keluar. Saya pulang kerja. Kakek saya dengan sesak napasnya dan gagap. Kanti, belikan Dato nasi, Cuk. Dato lapar. Dari pagi Dato belum makan. Kakek saya itu mengalami penyakit yang sama kayak bapak saya. Stroke sebelah kanan. Uang saya tuh tinggal sedikit. Tapi nggak apa-apa, saya beliin dia. Dia mau pakai rendang. Saya bilang, jangan ya, jangan pakai rendang. Saya bilang, nanti darah tinggi Dato naik. Bolehlah pakai ikan, Jak. Dia bilang. Saya belikan dia ikan. Saya ingatnya tuh sakit. Saya tidak pernah melihat muka terakhirnya tuh tidak sempat melihat. Jadi pada saat itu saya kasih dia makan. Makasih ya Cuk, Dato udah tak lapar dah. Kakek udah tak lapar, udah kenyang. Alhamdulillah, dia bilang. Kalau aku tidak pulang sore itu, beliau karena merasakan kelaparan. Kanti tanya, nenek tidak masak kah? Kanti bilang kan, nggak masak. Dia bilang, nenekmu tidak masak. Dia bilang, oh, udahlah tidak apa-apa. Terus ketika dia meninggal, di situ adik saya cuma fotoin jenazahnya. Makin pecah, saya nangis. Ya Tuhan, aku kehilangan sosok laki-laki yang paling aku sayang. Dia pengganti orang tua laki-laki di rumah. Bantu ganti Tuhan, biar ganti bisa ketemu sama dia. Tidak lama kemudian mama nelpon. Mama nelpon. Halo, kata mama. Ini kan yang kau mau. Dato kau udah meninggal. Belum aku. Belum nenek kau yang meninggal. Kok agama kau tuh kan? Kau pergi ya sama agamamu yang kafir kan? Di situ saya nggak peduli omongan mama saya, bagi-bagi saya.
Saya cuma nanya, di mana Datuk dikebumikan, Mak? Di mana? Dan pas Mama nyebutin alamatnya itu nggak jauh dari kos. Di situ saya masih mengucapkan terima kasih Tuhan. Saya masih bisa ke sana, masih bisa ke sana. Sore saya pergi, saya pakai shawl, pergi saya ke sana. Kuburannya masih basah. Situ saya peluk kuburannya, saya peluk. Saya bilang, Datuk udah gak kelaparan lagi. Datuk udah gak merasakan sakit lagi. Maafkan kesalahan Kanti. Kanti pergi tanpa pamitan. Kanti pergi tanpa pamitan. Di saat Datuk menutupkan mata, Kanti tidak ada. Karena beliaulah yang paling memanjakan saya. Saya naik kelas, saya ranking 1, dia berikan saya sepeda. Benar-benar terpukul. Ini kalahnya nih, sakitnya nih kalah-kalah mengalahkan sakit saya kehilangan keluarga saya yang saya tinggalkan saat ini. Saya kehilangan kakek saya yang akan selama-lamanya pergi. Saya langsung benar-benar mau pingsan pada saat itu, rasanya udah nggak kuat. Mau makan nggak nyaman. Saya pulang. Di situ saya merasa bersalah sekali. Nggak ketemu dia. Ini gara-gara nenek, aku nggak ketemu kakek aku nih gara-gara dia nih. Saya bilang, Tuhan, ampunilah saya Tuhan yang membenci nenek. Kuatkanlah keluarga saya yang telah ditinggalkan sama kakek. Tuhan, saya bilang, kuatkan Tuhan. Di situ saya setiap Jumat datang, saya nangis terus di kuburannya. Saya bilang kakek bisa ngeliat Kanti dari atas. Sekarang Kanti udah bahagia, kek, di jalan yang benar. Kasihan kakek, belum sempat ketemu Tuhan Yesus. Kanti minta sama Tuhan, semoga kakek bisa masuk ke surga Tuhan. Jangan binasakan dia Tuhan, jangan. Saya takut itu, saya takut benar. Terpukul sekali saya, makanya saya kalau ketemu bapak saya nggak mau. Saya nggak mau buat dia tuh marah, saya nggak mau buat dia tuh kecewa. Dia memaki saya, dia bilang agama saya kafir, saya bilang nggak apa-apa. Saya sayang sama bapak saya karena kenapa? Gambaran bapak saya itulah gambaran kakek saya. Terus ke sebelah kanan. Apapun yang dia mau, saya kabulkan. Selagi saya mampu. Dia minta belikan makanan, saya belikan. Sampai bapak saya pernah bilang gini, oh sekarang murtad. Oh nggak bisa bawa aku ke surga. Dia bilang, surga apa yang harus aku cari nih Kanti? Baliklah no. Balik lagi ke agama Islam, agama yang benar. Di situ saya tidak pernah goyah. Di situ saya tetap memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya belum bisa menginjilkan bapak saya karena saya belum baca Alkitab sampai habis. Saya baca Alkitab comot-comot. Walaupun saya membaca Alkitab comot-comot, tapi semuanya itu ternyata dalam hidup saya bisa ceritakan sedikit saja ke bapak saya. Sampai sekarang bapak saya itu bisa menerima saya walaupun kita beda agama. Lalu di situ saya mikir, satu keluarga saya datang, tante saya datang ke rumah, ke kos saya sampai berpikir seperti ini. Saya yakin saya memilih Tuhan itu, saya yakin sekali. Tuhan sudah menunjukkan mukjizatnya dalam hidup saya. Itu ada di Amsal, ada di Matius 28, 18 sampai 22.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di situ saya benar-benar merasakan Tuhan memang ada dalam hidup saya. Kuasanya di sorga dan di bumi itu ada. Nyata dalam hidup saya. Saya setelah menerima Yesus, saya kehilangan keluarga saya. Tuhan memberkati saya, Tuhan mencukupkan saya. Saya dibaptis dalam nama Anak, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan selalu ada dalam hidup saya sampai akhir zaman. Nyata bukan isi di dalam Alkitab itu, nyata sekali dalam hidup saya. Tidak ada yang mustahil di dalam hidup saya ini, Tuhan. Saya sempat menyesal. Kenapa di umur 21 saya baru mengenal Engkau, Tuhan. Jadi selama ini saya beribadah. Saya mengharapkan Tuhan yang mana. Saya mikir seperti itu. Kenapa waktu dulu saya tidak mendapatkan ketenangan. Makanya Tuhan sekarang memberikan saya ketenangan walaupun saya kehilangan seluruh keluarga saya. Dan sekarang saya masih sendiri. Saya tidak ada keluarga, saya tidak ada pendamping. Saya mau fokus dalam melayani Tuhan. Makan saya cari sendiri. Lapar saya tahan sendiri. Saya hidup mandiri secara tiba-tiba di sini, Tuhan. Begitu besar salibnya saya. Ya saya bawa ini begitu besar, Tuhan. Saya langsung mikir, beginilah Engkau mati di kayu salib, Tuhan. Kau membasuh dosaku dengan darah-Mu. Beginilah, Tuhan. Tapi saya belum puas dengan pengorbanan saya. Pengorbanan saya nggak ada apa-apanya. Masih kecil, masih baru sebiji jagung. Tapi pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan saya itu besar sekali. Saya melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang dicambuk, yang disiksa sama orang-orang, yang disaksikan banyak orang. Sedangkan saya tidak dicambuk, tidak. Saya tidak dipaku, tidak. Tapi salib yang saya bawa, yang Tuhan kasih kepada saya, itu membuat saya sangat menghargai darah-Mu. Sangat menghargai pengorbanan-Mu, Tuhan. Saya merasa diberkati sama firman Tuhan Matius 28 ini yang saya bacakan. Dia menemani saya sampai akhir zaman. Orang tua saya tidak menemani saya sampai akhir zaman. Tidak. Agama saya yang dulu tidak membawa saya pada keselamatan. Ibu saya, bapak saya tidak membawa saya ke keselamatan. Tapi Yesus Kristus lah membawa saya dalam keselamatan. Saya benar-benar merasa diberkati sama Tuhan. Datang lagi kejadian Tuhan. Mukjizat Tuhan datang lagi dalam hidup saya. Sepupu saya yang saya urus dari kecil. Namanya Raffi, Rehan. Dia datang ke kos bersama ibunya. Datang dia ke kamar saya, ke kos saya. Anak kecil nggak pernah bohong. Apalagi itu dia masih kecil. Dia belum didoktrin sama kuasa-kuasa jahat. Dia belum mengenal apa itu agama. Dia belum mengenal. Dia berkata seperti ini. Enak ya kamar Kak Kanti. Enak di sini. Suka Raffi di sini sama Rehan. Boleh Kak Raffi tidur di sini? Katanya. Di situ mamanya bilang, nggak usah. Nanti nenek marah. Dalam nanti Raffi main ke sini lagi ya, katanya. Ya, main. Cerita sama tante. Perubahan hidup. Sebenarnya
Makanya benar-benar saya merasa kesaksian ini sangat membuat saya tuh diberkati sama Tuhan. Di sini saya bisa bilang ke semua orang, kesaksian dalam hidup saya ini nyata, bukan main-main. Bukan saya mengada-ngada bercerita, tidak. Nyata dalam hidup saya. Di situ saya masih mikir, anak kecil bisa berkata seperti ini. Benar-benar Tuhan ini berkuasa dalam kamar saya. Roh Kudus bekerja bebas-bebasnya, seluas-luasnya di kamar saya. Ini masuk dalam firman Tuhan, Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tempat kediaman saya diberkati Tuhan. Tempat kediaman saya diberkati Tuhan. Rumah orang yang tidak diselamatkan Tuhan, itu dikutuk sama Tuhan. Seperti dulu, di rumah saya yang dulu. Saya tidak dapat ketenangan. Tapi di kos saya yang fasilitas apa adanya. Kasur hanya satu. Untuk saya saja. Kondisi kamar panas. Saya tidak punya apa-apa. Tapi itu tuh jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang, beda dengan rumah saya. Ya, rumah saya fasilitasnya lengkap. Tidur pakai AC, dingin. Tapi saya tidak mendapatkan ketenangan, tidak dapat kedinginan di situ. Merasa panas, tidak tenang. Sampai mama saya bilang, makanya sholat, katanya. Makanya sering-sering ngaji. Biar kau tuh dapat ketenangan. Saya nggak perlu bilang, saya itu sholat, Mak. Nggak perlu. Mama saya sering marahkan saya seperti itu. Selalu mencari ketenangan. Ya, kalau mama saya sedang menonton saat ini, Mama, ketenangan inilah yang Kanti dapat. Ketenangan inilah yang Kanti mau. Kalau keluarga Kanti menonton, inilah Om, Tante yang Kanti mau. Kanti tidak perlu harta, nggak perlu. Itu nggak dibawa mati. Tapi keselamatan yang membawa Kanti ke surganya Allah, kerajaan Allah, hidup yang kekal bersama Allah. Hidup yang kekal bersama Bapa yang ada di surga, itu yang Kanti mau. Asalkan Mama tahu, Kanti benar-benar rindu sama Mama. Ada aja cara Tuhan mengobati rasa rindu itu, Ma. Banyak Tuhan mengobati rasa rindu Kanti. Kanti ikut komsel, Kanti ketemu orang tua rohani Kanti. Dan malam ini, tanggal 1 Mei 2021, malam takbiran. Kanti benar-benar bersyukur sekali. Di malam takbiran, di malam kejayaan umat Islam, di sini Kanti bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di sinilah hari kejayaan Kanti juga yang diberikan Tuhan. Di sinilah Kanti bisa memberikan kesaksian kepada saudara-saudara seiman Kanti. Tuhan, tolong jamah Mama Tuhan. Jangan biarkan dia terlalu dalam dosa Tuhan. Seperti Engkau menyelamatkanku, begitu juga Engkau menyelamatkan orang tuaku Tuhan. Kanti benar-benar saat ini harusnya nangis kesedihan, tangisan kesedihan ini untuk tapi kesedihan dan tangisan ini untuk kebahagiaan, untuk kebanggaan, menyatakan firman Tuhan. Tepat saat ini masih kedengaran suara takbiran di malam ini. Besok tanggal 2, besok hari raya Idul Fitri. Saya sampai memberikan satu hadiah buat mama saya. Mama saya sudah menerimanya, yaitu jam tangan. Saya belikan mama saya jam tangan yang tidak seberapa itu. Pada saat saya membelikan jam tangan, di jam tangan itu saya menyelipkan surat. Karena saya sedang bekerja, saya tidak boleh memakai HP. Di situ
Saya bilang sama mama, minal aidin wal faizin, Ma. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau kan tidak salah. Maaf kalau Kanti belum buat mama bangga. Kanti rindu sama mama. Kanti sayang sama mama. Maaf kalau Kanti hanya bisa kasih mama jam tangan. Jam tangan yang tidak seberapa ini. Karena uang Kanti cukup buat ini aja. Mama tahu sendiri, Kanti ngekos. Kanti bayar kos sendiri, makan sendiri. Kalau saya harus, kalau Kanti harus balik lagi untuk ke Islam. Benar, saya nggak mau. Lebih baik saya mati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mati di saat ini daripada saya mati tidak mengenal Tuhan. Saya takut dosa. Saya kasih surat itu ke mama. Di situ saya tanya adik saya, apa mama sudah menerimanya, Pi? Sudah, mama senang, katanya. Puji Tuhan, saya bilang. Mama sedih. Mama bilang sudah 2 tahun. Kau udah lebaran sama dia. Terus saya bilang, Mama rindu sama kau Kanti. Mama rindu bersyuhat sama kamu. Karena Mama tuh paling dekat sama saya. Walaupun kedekatan itu tidak membuat saya tenang. Tidak. Saya ingat sekali beliau yang mengurus saya. Seorang diri. Tanpa suami. Gak enak. Sampai Mama pernah bilang, Mama ini pelihara 1 anak perempuan seperti pelihara 10 anak sapi. Yang susah buat diarahkan. Dia bilang, itu buat saya itu benar-benar. Kata-kata itu buat saya itu terpukul sekali buat meninggalkan dia. Tapi saya percaya sama firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Haleluya Tuhan. Kau sudah menyambutku Tuhan. Kau sudah menyambutku. Kau sudah mengasihiku Tuhan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tanpa dia saya tidak bisa menjadi apa-apa. Tanpa dia saya tidak akan menjadi apa-apa. Karena jelas di firman ini berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, mama bapak saya tinggalkan. Namun Tuhan menyambut saya. Benar. Tuhan menyambutku. Bukankah firman Tuhan yang saya bacakan itu nyata di dalam hidup saya? Nyata sekali. Belum saja saya itu membaca firman Tuhan itu, saya sudah mengalami kejadiannya. Dan benar, isi di Alkitab ini masa depan saya. Belum tergambar, tapi Allah sudah mencantumkan di sini ayat-ayatnya. Dan saya percaya isi Alkitab ini bisa menyelamatkan saya. Di situ saya benar-benar merasa lega, diberikan kekuatan lagi. Saya tidak sendiri. Saya ada Tuhan yang mengasihi saya. Saya tidak sendiri Tuhan. Saya sampai berpikir suatu saat nanti saya akan bisa menjadi seorang pendeta. Saya akan menceritakan pengalaman saya ini yang saya belum tuntas membaca Alkitab. Tapi Alkitab sendiri yang sudah menggambarkan hidup saya. Di sini saya benar-benar bersungguh-sungguh ingin tuntas. Niat saya ingin menuntaskan membaca Alkitab. Saya ingin menjadi seorang pendeta. Besar kerinduan saya ingin menjadi seorang pendeta. Besar harapan saya Tuhan. Dan akhirnya semua firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu nyata dalam hidup saya. Saudara tidak bisa menyangkal. Yang belum membaca firman Tuhan, bacalah. Itu nyata dalam hidupmu, wahai saudara seimanku. Nyata, aku seorang muslim. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan jalan kebenaran. Tapi Tuhan yang mengambilku. Tuhan yang memilihku.
Beruntunglah kalian yang terlahir di agama Kristen. Tidak seperti saya. Saya dipilih sama Tuhan. Saya makhluk berdosa, Tuhan. Saya mengakui atas kesalahan saya. Tapi Tuhan tetap memilih saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan buat saudara-saudara. Saudara harus yakin dan percaya Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu nyata. Tuhan firman itu hidup di dalam hidup kita. Sekalipun orang tua meninggalkanmu, tapi Bapa yang di sorga menyambut kita. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan saya. Maaf kalau saya sambil menangis. Karena hati saya benar-benar terpukul kalau ingatnya ke belakang lagi. Ya, seperti yang tertulis dalam Titus 1 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Kasih karunia Allah telah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggikan kefasikan dan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama dan juga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman ini dapat memberkati kita semua, baik yang telah mendengarkan kesaksian ini dan mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian ini. Sekali lagi terima kasih buat sahabat Tuhan yang sudah tonton kesaksian ini sampai selesai dan yang telah mendengarkan kesaksian ini serta firman yang sudah kita bacakan bersama. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua setiap pergumulan hidup kita. Kiranya diberkati dan beban-beban hidup kita diringankan oleh Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hibur, dan yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan baginya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk saudaraku semuanya. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian selanjutnya. Haleluya.